Ya, baik. Kali ini saya bersama Bapak Supriyono selaku Ketua DPC Aptrindo Tanjung Mas Semarang ya, Pak. Semarang, ya. Ya, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu untuk kita wawancara dengan Bapak. Mungkin sebelum kita ke pokok pembahasan ini, Pak, menarik. Aptrindo Tanjung Mas ini kan berdiri 2017 ya, Pak. Ya. Itu setelah adanya Aptrindo Jateng. Sebenarnya kebutuhannya itu apa, Pak? Kenapa harus ada Aptrindo Tanjung Mas sementara sudah ada Aptrindo di level DPD gitu, Pak? Terima kasih Pak Daniel ya. Abdul, Pak. Oh, Pak Abdul. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Supriyono, Ketua DPC Aptrindo Tanjung Mas. DPC Aptrindo Tanjung Mas berdiri tahun 2017. Pada saat itu DPD Jateng DIY melihat kondisi perkembangan angkutan di Jawa Tengah itu kan semakin banyak, terutama untuk angkutan pelabuhan. Jadi karena semakin berkembangnya pelabuhan Tanjung Mas, otomatis kebutuhan armada di Tanjung Mas itu meningkat. Dan dari banyak anggota kita yang menjadi anggota DPD Jateng DIY itu yang ingin bekerja juga di Tanjung Mas, mengembangkan ke Tanjung Mas untuk mengakomodir kepentingan anggota yang bekerja di pelabuhan Tanjung Mas. Maka DPD Aptrindo Tanjung Mas Jateng DIY membentuk DPC Tanjung Mas yang akan lebih spesifik, karena di Tanjung Mas itu ada rule tersendiri yang beda dengan yang ada di Jateng. Cenderung angkutan pelabuhan maksudnya, Pak? Ya, khusus untuk angkutan pelabuhan. Terima kasih. Ya, gambaran yang dimaksud Pak Supriyono, traffic di lalu lintas di angkutan pelabuhan Tanjung Mas itu tiap tahunnya meningkat, itu gimana, Pak? Secara populasinya itu tiap tahunnya gimana, Pak, trennya? Volume ekspor dan impor Tanjung Mas itu kan tiap tahun mengalami peningkatan hampir 10% lah. Otomatis kebutuhan armadanya juga meningkat. Karena, dan di pelabuhan sendiri juga semakin berkembang. Yang dulu mungkin untuk domestik belum ada, sekarang untuk angkutan domestik sudah ada di Tanjung Mas dengan masuknya Meratus, ada Spil. Jadi tentunya akan membutuhkan angkutan untuk tracking atau angkutan daratnya. Kalau dari data Aptrindo Tanjung Mas sendiri, Pak, hari-hari atau tiap hari ini tuh ada berapa ribu truk yang lalu lalang di pelabuhan Tanjung Mas, Pak? Pergerakan atau perputaran truk di Tanjung Mas itu perharinya kurang lebih 2000 armada. 2000? Ya, in out. Jadi kalau out itu ekspor, in-nya impor. Sementara untuk sampai hari ini untuk anggota di DPC Tanjung Mas ada berapa perusahaan dan meningkuti berapa unit truk, Pak? Kita ada kurang lebih 50 perusahaan 50. dengan 600-an, kurang lebih 600 unit truk, khususnya trailer. Pak, ini memasuki tahun keempat, Pak, ya, untuk dari Aptrindo Jateng ini. Pasti ada isu-isu tertentu yang menjadi fokus dari asosiasi. Selama 4 tahun terakhir ini apa isu yang menjadi perhatian, Pak, dari Aptrindo ya? Kalau kita untuk Aptrindo sendiri, kita selalu menjalin kerjasama dengan sesama atau asosiasi di lingkungan Tanjung Mas, dan juga stakeholder. Misalnya kita kerjasama dengan TPKS dalam rangka penerbitan RFID. Jadi terus dengan Pelindo, misalkan untuk kerjasama di bidang pas pelabuhan. Terus penertiban juga lahan parkir, karena selama ini permasalahannya di lingkungan pelabuhan Tanjung Mas itu tidak adanya lahan parkir, sehingga kita bekerja sama dengan Dishub untuk pengadaan lahan parkir yang
dulu pernah kita dirikan atau pernah di Baruna. Terus yang terbaru adalah lahan parkir di Terboyo. Demikian juga untuk masalah supply and demand. Jadi selama ini kan kadang muatan itu naik turun kan, misalkan selama pandemi itu kan jumlah muatan turun drastis. Tapi di satu sisi di lain itu kenaikan sangat tajam. Itu yang menjaga keseimbangan armada, itu yang perlu kita ini juga untuk kelangsungan anggota. Karena yang kita tahu bahwa armada yang masuk ke Tanjung Mas itu harus terregister, supaya untuk yaitu membatasi nggak semua bisa masuk, karena ya tadi hubungan supply and demand-nya itu. Kalau armada terlalu banyak ya nanti anggota kita nggak terlindungi, jadi bisa aja nggak bisa jalan. Artinya lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Mas ini sudah istilahnya sudah rapi gitu Pak, sudah terregistrasi gitu? Iya, terregister semua. Jadi untuk beroperasi di Tanjung Mas harus register, harus masuk ke dalam salah satu asosiasi yang ada di Tanjung Mas. Baik. Pak, menarik soal yang Bapak sampaikan tadi soal dampak pandemi Pak. Mungkin bisa dikasih gambaran Pak, ketika di awal-awal pandemi apa yang dirasakan teman-teman dari Aptrindo Jateng Pak? Ya, Aptrindo Tanjung Mas maksud saya. Yang jelas penurunan volume. Jadi sampai berapa Pak? 40% lah. 40%. 40%. Jadi di awal-awal pandemi itu kan semua negara melakukan lockdown. Jadi semua kan panik ya. Jadi semua di lockdown, baik di Indonesia pun juga mengadakan kalau Indonesia sekarang PPKM ya. Kalau di luar negeri banyak lockdown, sehingga tidak ada pergerakan barang. Dari mulai bulan Maret ya, Maret 2020 itu banyak terjadi penurunan volume, terutama di Cina, di Amerika, di Eropa. Artinya ada pengaruh penurunan dari ekspor impor karena ketergantungan itu ya? Iya. Dan di sisi lain, setelah semua lockdown, akhirnya kan suplai barang di dunia atau suplai logistik itu jadi kurang. Akhirnya di akhir tahun 2020 mulai November itu terjadi lonjakan, lonjakan permintaan. Nah, dengan adanya lonjakan permintaan, suplai kontainer atau peti kemas ataupun space kapal itu menjadi berkurang. Otomatis kebutuhan truk juga meningkat gitu. Kita harga kapalnya juga naik tajam. Terus kapalnya juga susah, sehingga banyak sekali barang yang harusnya masuk Tanjung Mas akhirnya harus nyari kapal sampai ke Tanjung Priok, ke Jakarta ataupun ke Surabaya. Otomatis kita juga harus menyediakan armada yang bisa ke untuk muat di Jakarta ataupun Surabaya. Pak, sebenarnya dari Pelabuhan Tanjung Mas karakter muatan atau lalu lintas barang itu cenderung ke peti kemas, curah, apa gimana sih Pak? Paling besar di peti kemas, tapi tidak menutup kemungkinan untuk adanya curah. Cuman ya tidak banyak. Terutama untuk ke Amerika itu sekarang ini karena peti kemasnya susah, makanya banyak kapal-kapal curah yang masuk. Pernah ke Tanjung Mas, tapi yang sering ke Jakarta. Untuk komoditas apa itu Pak? Kalau plywood. Untuk furnitur ya Pak maksudnya? Plywood itu ini triplek ya. Oh iya. Bahan baku mungkin untuk furniture, untuk rumah gitu. Masih berupa bahan baku. Dan salah satu anggota Aptrindo Tanjung Mas juga bermain di muatan itu atau hanya untuk trailer saja Pak? Untuk Aptrindo kita kan rata-rata untuk angkutan darat ya, untuk truk ya, trailer lah.
Untuk muatan curah pun kita bisa ngangkut dengan menggunakan trailer. Jadi tidak harus dengan menggunakan peti kemas. Di trailer itu kan ada yang ekornya itu rangka, ada yang lantai. Kalau yang lantai itu bisa untuk ngangkut kargo, general kargo, nggak harus pakai peti kemas. Posisi hari ini Pak, sudah memasuki hampir 2 tahun pandemi. Apakah mulai stabil Pak untuk muatan di Tanjung Mas ini Pak? Alhamdulillah untuk muatan sudah mulai stabil. Memang sering terjadi jadi pengaruh pandemi yang mengakibatkan space kapal susah, muatan meningkat, itu berpengaruh terhadap kesiapan pelabuhan di semua pelabuhan, sehingga banyak pelabuhan-pelabuhan yang congestion atau kongesi. Jadi kayak di Taiwan, di Xiamen, di Cina, di Singapura juga pernah, untuk bisa bongkar itu ngantri. Jadi butuh kadang sampai 5 hari, sehingga menyebabkan kapal-kapal yang masuk Tanjung Mas itu delay atau terlambat. Nah, dengan keterlambatan itu kadang terjadi penumpukan kedatangan kapal. Kalau kapalnya datangnya bareng-bareng, otomatis kebutuhan armadanya juga meningkat. Di satu sisi kosong ada muatan, di sisi lain muatan banyak sekali gitu, sampai kita kewalahan. Jadi jadi masih berparohnya di situ. Jadi masalah space dan kesediaan kontainer masih belum stabil. Pak, di luar ada pengaruh ekspor impor dan pandemi, sebenarnya kan pergerakan barang itu kan juga dipengaruhi dengan adanya kawasan industri Pak ya. Dan kebetulan Jawa Tengah ini kena imbas dari banyak pindahnya pabrik-pabrik di Jabodetabek. Apakah itu berpengaruh Pak untuk pergerakan barang dari Tanjung Mas? Jelas berpengaruh. Jadi dengan adanya perpindahan pabrik ke Jawa, peningkatan volume baik ekspor maupun impor. Dalam tahap awal masih banyak sekali impor-impor, terutama mesin-mesin, terus alat untuk konstruksi pabrik, dan juga bahan baku. Dan berikutnya tentunya akan berpengaruh terhadap kenaikan di ekspor. Artinya dari teman-teman dari Aptrindo Tanjung Mas itu berpikir proyek kedepannya akan bagus gitu ya Pak? Ya, pasti akan bagus lah. Ada yang mulai untuk berinvestasi ke depan, maksudnya untuk menambah armada atau seperti apa gitu Pak, agar untuk memastikan ketersediaan bila ada demand gitu Pak? Tentunya kita dari pengusaha tracking di Tanjung Mas akan melihat supply and demand. Kalau kebutuhannya meningkat, tentunya kita juga memikirkan untuk penambahan armada. Jadi dengan pertumbuhan ekspor impor di Tanjung Mas yang tiap tahun kurang lebih naik bisa 10%, tentunya kebutuhan armada juga akan meningkat. Sampai hari ini masih wait and see atau sudah ada mulai yang investasi Pak? Rata-rata tiap perusahaan ada penambahan, cuman ya dengan ada juga istilahnya gini, penambahan itu karena armada diremajakan, tapi ada juga memang yang baru, dan juga ada juga dari pengusaha-pengusaha yang selama ini hanya punya base di Jakarta atau Surabaya, sudah mulai melirik ke Tanjung Mas. Ada perusahaan yang daftar ke kita dari Jakarta, Surabaya untuk masuk ke Tanjung Mas. Pak, dari sekian kawasan industri yang ada di Jawa Tengah ini kan ada yang sudah existing kayak seperti Kendal gitu Pak, dan ada yang akan sedang dibangun Batang. Ini yang paling menjanjikan yang mana Pak kalau dari kita sih berpikir positif, semua menjanjikan bagi kita, tapi dilihat dari lokasinya itu kayaknya lebih besar yang di Batang ya. Di Batang Pak? Ya, lebih luas, dan di sana juga saya lihat investornya juga udah banyak. Secara volume itu lebih besar mungkin atau gimana Pak? Menurut saya ya, itu kayaknya lebih besar yang di Batang. Karena di sana lahannya, kita lihat lewat dari tol itu kan sangat luas sekali itu.
Tapi dari sisi kesiapan infrastruktur, Pak Supriyono melihat seperti apa, Pak? Apakah cukup siap pemerintah memfasilitasi infrastrukturnya, Pak? Dengan adanya pembangunan tol Trans Java itu kan kita pengusaha tracking itu sangat terbantu. Kayak kemarin dengan pembelokan PPKM itu kan banyak sekali kota-kota itu yang ditutup, sehingga kita alternatifnya lewat tol. Oke. Terus dengan adanya tol Trans Java itu kan mobil-mobil kecil, mobil pribadi itu kan senang sekali lewat jalan tol, sehingga di jalan-jalan nasional itu lebih lengang, sehingga meminimal untuk resiko kecelakaan, karena banyak terjadi kecelakaan itu kan truk-truk itu istilahnya laka dengan mobil-mobil kecil, sepeda motor. Dengan berkurangnya volume tentunya akan menambah tingkat keselamatan di jalan-jalan nasional. Kos dari tol itu tidak jadi soal, Pak, dari Aprindo Tanjung Mas? Kita kasih pilihan ke customer, ini mau lewat tol apa lewat jalan nasional. Kalau kebutuhannya itu cepat, customer mau bayar tol, ya kita lewat jalan tol. Tapi kalau memang nggak membutuhkan jalan yang cepat atau normal saja, kita lewat jalan-jalan nasional, karena tentunya dengan tarif yang segitu besar, tanpa menambah ongkos angkutnya, kita juga Tapi sudah ada tren peralihan dari arteri ke tol ya, Pak, karena kepastian waktu, kelancaran distribusi gitu ya, Pak? Iya, sudah ada sih. Jadi kayak misalkan ke arah Sragen gitu, dari Semarang arah Sragen itu, dari Kartosuro itu rata-rata truk sopir itu senang lewat tol, karena jaraknya kan dekat. Walaupun dia bayar dengan jalan yang jarak tempuhnya lebih pendek dan lebih cepat, tentunya solarnya akan hemat. Jadi mesti sopir, saya lihat di GPS tuh, ini mesti lewat tol. Jadi biasanya sopir sudah akan memperhitungkan antara efisiensi BBM dan pengeluaran untuk bayar tol. Berkaitan dengan safety ini kan 2018 tahu saya itu kan dari Aprindo Tanjung Mas melakukan sertifikasi pengemudi ya, Pak? Iya. Itu kegiatan itu dilakukan rutin atau seperti apa, Pak, sampai hari ini? Sebenarnya kita untuk safety itu kan menjadi prioritas ya. Jadi di angkutan tracking, angkutan darat itu akan prioritas untuk keselamatan. Nah, kita dari awal kita akan fokus keselamatan. Kita mulai merintis untuk sertifikasi driver, karena kecelakaan terbesar itu banyak dipengaruhi oleh SDM, driver itu sendiri gitu. Jadi untuk seleksi dan meningkatkan kesiapan atau driver itu kita mengadakan sertifikasi. Sebenarnya tiap tahun akan kita lakukan, tapi karena pandemi akhirnya sementara kita tunda dulu. Hanya pandangan dari Aprindo Tanjung Mas, SIM saja tidak cukup, Pak, ya, untuk bahwa melihat pengemudi itu kompeten atau tidak gitu, Pak? SIM itu kan selama ini sebenarnya sudah secara legal kita lihat SIM, tapi dalam perkembangannya itu tentu perlu evaluasi. Jadi tiap tahun namanya kecakapan orang ini kan berubah. Dalam SIM kan di situ 5 tahun ya, sekarang 5 tahun. Dengan adanya sertifikasi itu tentunya akan menambah pengetahuan dari driver, karena dengan sertifikasi itu kita juga mengadakan pelatihan sebelum sertifikasi, kerjasama dengan Pelindo, Terminal Peti Kemas, masalah rule yang ada di dalam pelabuhan, terus dengan Polda untuk masalah aturan-aturan di jalan, tentunya akan merupakan penyegaran bagi driver. Nah, dengan pelatihan itu, setelah pelatihan kita adakan sertifikasi.
Perhatian terkait safety yang lain yang saya tahu kan, Aptrindo Tanjung Mas juga menaruh perhatian untuk penggunaan kunci kontainer dan penambahan kolong samping ya Pak. Itu dasarnya apa Pak? Dan apakah sudah terrealisasi Pak? Jadi banyak sekali kecelakaan yang disebabkan karena kontainer tidak dikunci secara benar, karena mungkin tidak komplitnya untuk lock kontainer, sehingga kunci kontainer yang dimaksud itu yang di pintunya atau yang di chassisnya. Jadi di chassisnya ekor truk. Iya, paham. Untuk mengunci kontainer dan chassis itu ada kuncinya. Nah, kita tentunya kita anggota Aptrindo sendiri kita bina untuk melengkapi. Jadi banyak sekali kontainer gelimpang, tikungan, karena kuncian tidak kuat gitu ya Pak. Karena kadang ya itu nggak ada kuncinya, cuma di tali. Ada yang malah nggak dikunci gitu ya. Makanya kita bersama juga dengan pihak terminal peti kemas untuk selalu ngecek kalau armada masuk ke terminal peti kemas kalau nggak ada kuncinya, saya diingatkan. Nah, khusus yang perisai samping itu apa Pak? Kalau untuk itu kan pelindung kolong, banyak kecelakaan terutama sepeda motor. Betul. Itu apabila keserempet atau jatuh masuk ke dalam gitu masuk ke dalam kolong, tidak sadar masuk ke dalam gitu. Ya, kebanyakan yaitu banyak kejadian fatal karena masuk ke dalam kolong. Kalau misalkan terjadi laka dan hanya mental saja, mungkin resikonya lebih kecil. Tapi kalau masuk ke dalam kolong itu resikonya sangat besar bagi pengendara, terutama sepeda motor. Dan soal realisasinya gimana Pak sampai hari ini untuk keduanya itu? Alhamdulillah untuk anggota kita itu semua sudah, untuk lock juga sudah terpenuhi. Karena tiap tahun kita mengadakan ramcek bekerjasama dengan Dishub, dan juga untuk KIR kita juga bekerjasama Dishub. Dishub Kota Semarang, apabila KIR untuk peti kemas nggak ada locknya ya nggak lolos. Jadi pada saat KIR itu tentu akan dicek, ada locknya, ada pelindung kolongnya, sehingga untuk safety dari truk sendiri itu akan lebih bagus. Pak, satu lagi menarik dari salah satu program kerja dari Aptrindo Tanjung Mas itu akan menerapkan standar mutu untuk seleksi supplier atau customer. Itu yang dimaksud apa Pak? Jadi gini, ada istilah kriteria customer itu yang customer bagus dan customer yang nggak bagus. Customer yang nggak bagus itu terutama masalah pembayaran. Pembayarannya bagus enggak, terus tarifnya bagus enggak. Nah, untuk masalah tarif atau pembayaran itu kan nanti akan berlaku misalnya pasar yang menentukan. Tapi kita di Aptrindo, karena kita saling komunikasi, tentunya kita akan ngasih informasi ke anggota. Hati-hati misalkan customer si A, misalnya si A ternyata di salah satu anggota kita sudah punya utang yang besar gitu. Tentunya kita akan memberikan juga ke teman-teman kita, jangan sampai ikut masuk gitu ya, masuk ke dalam lingkaran seperti itu, karena banyak juga customer itu kan istilahnya customer nakal gitu. Itu yang perlu gitu waspadai, karena itu untuk kelangsungan usaha dari kita. Tidak semua anggota kita itu adalah yang besar, jadi ada juga yang hanya punya 1-2 armada, ada yang 3, ada yang mungkin 20, ada yang 30, jadi tidak sama artinya kemampuan dari finansialnya. Standar mutu itu apakah sampai ke penentuan entah itu tarif batas atas, batas bawah untuk yang disepakati semua anggota gitu Pak misalnya? Tidak ada, kita untuk tarif
semua kita serahkan ke mekanisme pasar. Jadi kita tidak bisa menentukan tarif. Jadi kita bukan asosiasi yang mengatur tarif, tapi kita asosiasi yang tempat berkumpulnya anggota untuk saling bekerja, saling mensupport satu sama lain. Jadi kalau dalam tarif semua kita serahkan ke dalam mekanisme pasar. Iya, oke. Pak, di luar program kerja itu pemerintah saat ini kan lagi gencar untuk akan mengimplementasikan nasional logistik ekosistem, Pak. Sejauh ini yang diterapkan baru di Batam dan akan di Belawan. Target dari Pak Luhut kan akan semua pelabuhan, Pak. Apakah ini kabar baik, Pak, buat Aptrindo Tanjung Mas? Bagi kita namanya perkembangan atau teknologi ke arah kemajuan, apalagi untuk nasional logistik ekosistem, tentunya merupakan kabar yang baik, karena yang kita harapkan adalah kelancaran dan kecepatan. Kalau misalkan proses ekspor maupun impor yang lebih cepat, tentunya kita juga sebagai pengangkut angkutan darat itu kan lebih senang. Biasanya nunggu bongkar kapal itu bisa sehari 2 hari, kok sekarang udah pasti misalnya setengah hari sudah bisa clear, bisa keluar. Tentunya waktu tunggu kita akan lebih sedikit. Biasanya kalau misalkan ekspor sebelum bisa bongkar nunggu misalkan, tapi sekarang habis muat di pabrik langsung bisa masuk pelabuhan, tentunya waktu tunggunya akan lebih pendek, kita lebih senang. Yang namanya ke arah yang lebih baik, tentunya kita akan selalu mendukung. Apakah Pak Supri menganggap bahwa NL ini bagian dari pemerintah untuk mendorong semua perusahaan logistik untuk mendigitalisasikan proses bisnisnya gitu, Pak? Saya rasa kita tidak boleh stagnan ya. Jadi kalau kita nggak berubah, tentunya kita akan ketinggalan. Jadi sebagai contoh bahwa kalau dulu itu semua dengan sistem analog, sistem perpindahan barang, tapi sekarang semua sudah menggunakan elektronik. Kalau dulu kita mengenal adanya fax email, adanya pengiriman dokumen menggunakan kurir misalkan, tapi sekarang semua sudah menggunakan elektronik. Tentunya kita akan sangat membantu. Dan yang jelas tujuan pemerintah adalah untuk efisiensi atau penurunan biaya logistik. Jadi tentunya akan berpengaruh baik untuk kita. Persiapan dari Aptrindo Tanjung Mas untuk biar bisa adaptasi, Pak, gimana, Pak, untuk itu, Pak? Dari awal itu kita sudah berpikir untuk ke arah digitalisasi. Jadi misalkan untuk pendaftaran anggota, kita kalau yang dulu pakai hard copy harus ngirim dokumen, sekarang hanya kita semua sudah menggunakan email. Terus kita bekerja sama juga dengan TPKS untuk pengajuan RFID yang dulu hard copy, tapi kita mengajukan untuk menggunakan email saja, soft copy. Untuk pas pelabuhan juga gitu. Jadi kita harapkan bahwa semua menggunakan sarana elektronik. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan hard copy lagi. Mungkin akan lebih cepat dan lebih lancar, terutama di masa pandemi ini yang kita menghindari tatap muka. Tentunya digitalisasi ini akan sangat berkembang dengan pesat. Bisa dikatakan sudah terbiasa dan akan siap untuk menyambut NL ini, Pak. Betul. Baik, terakhir Pak Supri mungkin apa yang akan dikerjakan, Pak, untuk Tanjung Mas ke depan ini, Pak? Tentunya kita akan mempersiapkan terutama ke anggota kita, kesiapan anggota kita dalam hal safety, dan seiring dengan Tanjung Mas yang terus berkembang atau terus berkibar. Kita kesiapan armada juga kita tidak boleh terlena, karena armada itu kan tentunya butuh perawatan, butuh peremajaan, sehingga akan siap kalau kita terlena dengan saya sudah punya banyak misalkan, tapi dengan tidak dirawat ataupun diremajakan, tentunya suatu saat bisa akan ketinggalan. Apalagi dengan Medan Jawa Tengah itu yang konturnya beda dengan Jawa Barat, Jawa Timur.
Kalau di Jawa Tengah itu medannya naik turun, sehingga Armada itu harus benar-benar fit ataupun sehat, karena resiko jalannya juga sangat tinggi. Oke, baik, terima kasih Pak Supri sudah meluangkan waktu dengan Trasgo, Pak. Atau ada yang mau disampaikan lagi, Pak, untuk closing statement? Terima kasih dari namanya Trasgo, Pak. Dari Trasgo. Semoga Tanjung Mas bisa lebih berkembang, lebih maju, dan lebih tempat bernaungnya dari para anggota DPC Aptrindo Tanjung Mas untuk mencari nafkah. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu, Pak. Sehat selalu.